Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program Al-Ittihad News, melaporkan secara langsung dari Aula MA Unggulan Ulumiyah, tempat berlangsungnya sidang karya tulis ilmiah kelas 12. Kegiatan ini menjadi ajang pembuktian kemampuan ilmiah serta latihan berbicara di depan publik bagi seluruh peserta. Bersama saya Zulfa Nawinaja dan saya Maulida Nurul Izzah. Simaklah liputan berikut ini. MA Unggulan Ulumiyah menyelenggarakan sidang karya tulis ilmiah bagi siswa kelas 12 yang dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 10 dan 11 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula MA Unggulan Ulumiyah dan diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 sebagai salah satu syarat kelulusan. Sidang karya tulis ilmiah ini menjadi puncak dari proses pembelajaran penelitian ilmiah yang telah dilalui siswa selama beberapa bulan. Para peserta mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah mereka di hadapan Dewan Penguji, kemudian mempertanggungjawabkan isi penelitian melalui sesi tanya jawab. Untuk menjaga objektivitas dan kualitas penilaian, pihak madrasah mendatangkan Dewan Juri dari Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Kehadiran juri eksternal ini memberikan nilai tambah tersendiri, sekaligus menjadi motivasi bagi siswa agar lebih serius dan percaya diri dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Ulumiyah menyampaikan bahwa kegiatan sidang karya tulis ilmiah ini bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis, sistematis, serta membiasakan siswa dengan budaya akademik. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membekali siswa dengan keterampilan meneliti yang berguna untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selama 2 hari pelaksanaan, sidang berjalan dengan tertib dan lancar. Para siswa tampak antusias dan bersungguh-sungguh dalam mempresentasikan karya terbaik mereka. Dengan adanya kegiatan ini, MA Unggulan Ulumiyah terus berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, berilmu, dan siap bersaing di dunia akademik. Hampir kendalanya yaitu di bagian pengetikan karena harus menunggu lama untuk mengetik, antri maksudnya. Apa tanggapan Bapak terhadap adanya karya tulis ilmiah di MA Unggulan Ulumiyah ini? Ya, alhamdulillah karena adanya sidang karya tulis ilmiah ini, anak-anak khususnya murid-murid nanti akhirnya menjadi orang yang bermasyarakat, juga berpengalaman, dan nanti bisa memanfaatkan ilmunya dari madrasah sini. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap adanya karya tulis ilmiah di MA Unggulan Ulumiyah ini? Terima kasih atas waktu wawancaranya. Tanggapan kami atas nama Dewan Munakis, saya dan Pak Haji Adi Mustafa sangat apresiatif, sangat menghargai upaya-upaya MA Unggulan Ulumiyah di Jatirogo ini dalam rangka membina dunia akademik, membina cara berpikir siswa, membina kebiasaan berpikir ilmiah siswa luar biasa, dan ini adalah modal bagi adik-adik kita, modal bagi anak didik kita untuk menjadi lebih bagus di kemudian hari, dan mereka tidak kaget dan tidak akan gampang ketika melaksanakan tugas-tugas ilmiah nanti di kampus maupun di dunia kerja lainnya. Apa kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi di tahun berikutnya terkait karya tulis ilmiah di MA Unggulan? Untuk saya yang perlu ditingkatkan adalah eksplorasi yang lebih mendalam, terutama ketika karya tulis itu metodologi karya ilmiahnya harus semakin jelas, kemudian baik itu kualitatif maupun kuantitatif, kalau bisa pendekatan itu harus real. Kenapa? Misalnya jika ada judul pengaruh atau dampak, maka yang ditanyakan dampaknya signifikan apa tidak, dampak berapa persen dampaknya. Nah, kalau itu nanti anak-anak perlu banyak belajar tentang metode kuantitatif juga,
yang ada hubungannya banyak dengan statistik dan lain-lainnya. Monggo Pak Haji Ali bisa menambahkan. Iya, yang kami perhatikan tadi banyak menggunakan metode kualitatif ya, dicoba untuk menggunakan metode kuantitatif sehingga anak-anak itu sudah bisa memahami mana metode itu yang tepat digunakan. Sebab tadi dari beberapa judul ya, tema-tema yang disampaikan pada kami, ternyata ini sebenarnya cocok juga menggunakan metode kuantitatif, tidak semua harus kualitatif. Ya memang kalau kajiannya itu kajian perpustakaan itu memang bagus menggunakan kualitatif. Tapi kalau berhubungan dengan personal orang-orang yang banyak sebagai narasumbernya, maka itu kuantitatif juga bagus. Sehingga suatu saat nanti bisa dikembangkan metode kuantitatif. Karena nanti dikenalkan bagaimana persentasenya pendapat-pendapat ini positif negatifnya.